Ikhlas beramal yaitu engkau menjadikan perbuatan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ikhlas mencari ganjaran yaitu engkau menjadikan amal sebagai amal yang diterima, memperoleh ganjaran dan dianggap agung. Itu ikhlas mencari pahala. Jadi arti dalam beramal itu diperlukan dua ikhlas. Satu, ikhlas beramal yaitu didorong oleh menjunjung perintah Allah, didorong oleh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ngarannya ikhlas beramal. Ikhlas dalam mencari ganjaran adalah engkau menghendaki ganjaran amal itu di sisi Allah. Nah, ganjaran itu di akhirat. Itu ngarannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Jadi bila kita beramal dengan dasar dua ikhlas itu, maka amal kita sudah selamat. Nifaq itu dapat menggugurkan amal dan mengeluarkannya dari kedudukan sebagai pendekatan diri yang berhak menerima ganjaran. Kalau nifaq, nah itu sudah gugur, sudah amal. Aku beramal ini didorong oleh mencari pujian. Aku beramal ini didorong untuk disukai manusia. Aku beramal ini didorong oleh untuk mencari kehormatan di sisi manusia. Itu sudah menggugurkan, sudah. Amal kita kada ada manfaatnya lagi. Nifaq itu dapat menggugurkan amal dan mengeluarkannya dari kedudukan sebagai pendekatan diri yang berhak menerima ganjaran. Sebab janji dari Allah. Kalau nifaq itu sudah kada jadi amal lagi. Orang tuh sembahyang tujuannya untuk mencari kemuliaan di sisi manusia. Itu sudah gugur, sudah nyata. Sembahyang itu kada berhak dapat ganjaran, baik dunia atau akhirat. Kada berhak dapat ganjaran. Nah, riya yang murni macam apa? Orang beramal dengan amal akhirat, baca Yasin contohnya, sedekah, tetapi inya menghendaki balasannya di dunia. Lawan Allah juga nya minta. Namun nifaq itu kan ada urusan Allah. Nifaq tadi orang beribadah, beramal akhirat, tapi manusia tujuannya. Ada riya ini, riya yang murni ini, inya beribadah itu kepada Allah juga, tapi mengharapkan kepada Allah ganjarannya di dunia. Nah, jadi orang yang riya ini beramalnya didorong perintah Allah juga. Orang yang riya ini beramal didorong oleh melaksanakan perintah Tuhan juga. Tetapi nya hendak ganjarannya di dalam dunia. Di akhirat tuh kada perlu. Nah, itu riya murni ngarannya. Riya yang murni itu menurut sebagian ulama tidak timbul dari orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Orang makrifat kada mau pangriya murni ini tuh, meskipun dapat membatalkan separuh ganjaran, tetapi menurut ulama lain juga bisa terjadi dari orang arif dan bisa menghapus separuh kelipatan ganjaran. Nah, jadi orang tuh beramal, sedekah, membaca Yasin, baca apa lagi misalnya. Kenapanya membaca Yasin? Karena ini perintah Allah, Quran. Kenapanya bersedekah? Perintah Allah. Tapi inya menghendaki agar ganjaran itu di dunia. Ini riya murni. Nah, ini kadang menggugurkan seluruh amal itu, tapi bisa menggugurkan separuh amal.
atau bisa menggugurkan kelipat gandaan amal, pahala amal itu. Jadi artinya kita beribadahnya karena disuruh oleh Allah, beribadah kita, tapi kita hendak ganjarannya dalam dunia. Nah, ini pahalanya sudah hilang, bisa separuh hilang. Nah, bisa pahalanya itu kada berlipat ganda lagi. Mencampur adukkan niat itu dapat menghilangkan seperempat kelipatan ganjaran. Bisa seperempat hilang ganjarannya. Nah, dicampur aduk. Aku beribadah ini dijunjung oleh perintah Allah dengan harapan satu, murah rezeki, yang kedua selamat di kubur, selamat di akhirat, selamat titian siratal mustaqim, supaya anak-anakku jadi anak yang baik, supaya rezekiku luas, macam-macam campurannya. Nah, itu menggugurkan kelipat gandaan. Itu durungan. Lain lawan doa. Nah, kita berdoa, ya Allah, umpamanya murahkan rezeki hamba, itu lain lagi nih tuh. Itu bujur aja nih tuh. Kita sembahyang hajat misal supaya dapat anak nang saleh. Kita sembahyang hajat kepada Allah, mohon kepada Allah supaya rezeki luas, itu lain masalahnya. Ini orang beribadah. Nah, orang beribadah menghendaki ibadahnya ini diganjar di dunia. Nah, itu ngarannya riya. Nya kada berdoa-doaan, kada sembahyang 5 waktu. Nya hendak sembahyang ini 5 waktu ini mudah-mudahan ini selamat dunia dan akhirat. Nah, itu ngarannya ada dunia dan akhirat. Ini ngarannya riyanya riya campuran. Ganjaran riya campuran ini adalah mencampur adukan antara dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa lawan Tuhan minta murah rezeki, salat itu lain lagi, lain riya itu doa ngarannya. Doa minta kepada Tuhan selamat itu disuruh. Ada ini kada doa tapi keinginan hati. Nah, dengan sembahyang ini, dengan sedekah ini supaya diganjar dunia dan akhirat atau dunia aja. Nah, itu riya ngarannya.